Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Apa kabar kalian semua? Insya Allah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Sebelum kita memulai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema berempati itu mudah, menghormati itu indah, kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita hari ini berdiskusi, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk belajar dan bisa mengimplementasikan di masyarakat. Binyatin kabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya kepada ketua kelas, bagaimana untuk absensi pada hari ini? Apa sudah dia absen? Apabila sudah, Bapak mohon untuk di akhir mata pelajaran hari ini, ya, di jam akhir, nanti tolong berikan kepada Bapak. Selanjutnya, Bapak mohon untuk kelas tugas tambahan, Bapak sudah membuat list nama-namanya sejumlah 36. Nanti tolong dibagi, ya. Ada satu kelompok itu 6 orang. Satu kelas kan ada 36, jadi ada 6 kelompok, ya. 1, 2, 3 dan sampai 6. Baik, selanjutnya tolong ke kelompok masing-masing yang sudah ditentukan sama ketua kelas dan disiapkan pulpen dan buku tulisnya serta buku paket. Selanjutnya nanti sama-sama menyaksikan, ya, video yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ma siwaya wala ghairakum siwakum lawaman fil mahabbah alayya walakum antum muradi wa antum qasdi laysa ahadun fil mahabbah siwakum ma indi. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama kullama zadani fi hawakum wajdi qultu ya sadati muhjadi tafdikum law qata'tum waridi bihaddi hadi
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. Bagaimana murid-murid yang Bapak sayangi, Bapak cintai? Tadi sudah menyaksikan video yang Bapak bikin. Tadi itu berupa ringkasan ya. Jadi murid-murid bisa menilai apa itu empati. Ya, yang pertama itu siapa yang sudah mencatat tadi video yang sudah diputar? Oke, Bapak berikan sebuah ringkasan lebih kecil lagi dari empati. Empati adalah rasa atau perasaan atau akal pikiran yang Bapak punya kepada lawan bicara Bapak itu, atau enggak Bapak peka nih, ataupun juga Bapak ingin membahagiakan orang lain. Seperti itu makna dari empati ya. Banyak cara-caranya gitu. Kita contoh dulu. Ada murid Bapak yang sedang kelaparan, apakah Bapak tidak berempati? Pasti berempati dengan cara bisa memberikan uang, bisa memberikan makanan maupun minuman. Itu sebagai contoh. Nah, berempati itu sendiri sudah sangat jelas di Quran surah An-Nisa ayat 8. Ya. Yang di situ memiliki terjemahan adalah barang siapa dari orang miskin, anak yatim, bahkan orang-orang yang tidak mempunyai. Yang di situ kita bersedekah atau berbuat baik atau dengan perkataan yang baik ya, bertujuan untuk memotivasinya gitu hingga terjadilah empati. Nah, itu dari segi empati itu sendiri. Yang kedua adalah menghormati itu indah, ditinjau dari dua, orang tua dan guru ya. Dari orang tua sendiri itu sudah sangat jelas banget dari Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ya, yang dimana di situ sudah sangat jelas untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mukmin, hormat dan sangat santun, sopan santun kepada orang tua, ya kan, yang sudah melahirkan, yang sudah menafkahkan hingga kita bisa besar seperti ini gitu, contoh seperti Bapak. Nah, itu dari dasarnya sendiri untuk menghormati orang tua. Dasarnya untuk menghormati guru itu surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, jadi kesemuaan dari berempati, menghormati orang tua dan guru itu sudah ada dasar dari Quran ya, dimana Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perantara melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW hingga sekarang dan sempurna. Seperti itu penjelasan dari Bapak. Kesimpulannya selanjutnya, tolong untuk setiap kelompok nanti Bapak berikan kertas yang berisi pertanyaan, dan nanti tolong disiapkan juru bicaranya. Nanti juru bicaranya menyampaikan presentasi hasil diskusi. Setelah itu seluruh kelompok ya, ketika ada presentasi tolong mencatat pendapat-pendapatnya. Nah, ketika sudah, Bapak akan kasih kertas satu lagi nanti buat peta konsep. Seperti itu. Nanti akan berikan Bapak waktu selama 10 menit berdiskusi dan presentasi selama 15 menit. Ya. Terima kasih. Baik, murid-murid yang Bapak sayangi,
Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak ucapkan ya. Tadi perwakilan dari kelompok 1 hingga kelompok 6 itu sangat luar biasa. Dari public speakingnya, dari intonasinya, dari gesturnya, dari segala aspek, alhamdulillah sudah luar biasa menurut Bapak. Mulai banyak perkembangan ya. Jadi Bapak menyimpulkan ya, mengenai empati ialah merupakan keadaan mental yang dimana memiliki banyak peningkatan dan kesamaan dari perasaan, pikiran, dari dirinya maupun orang lain itu ada kesamaan. Sikap empati timbul apabila yang pertama dapat merasakan perasaan orang lain, yang kedua menempatkan dirinya dengan perasaan orang lain, yang ketiga menjadikan rasa orang lain. Empati juga dibahas dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Musa radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin dengan mukmin lainnya saling mengokohkan bagaikan bangunan yang menguatkan hingga berdiri tegak. Seperti itu. Baik, yang kedua, menghormati orang tua dan guru. Nah, orang tua di sini adalah ayah dan ibu. Guru ialah murid belajar bersama bapak dan ibu guru, disebut guru. Ya, menghormati ia adalah kita benar-benar sopan, itu termasuk hormat. Santun termasuk hormat. Kita ikut perintahnya itu termasuk hormat. Takzim bahasanya, seperti itu. Dan ketika masih hidup, cara menghormati guru dan orang tua pertama ialah ketika kita mau berangkat atau berpindah dari suatu tempat, atau kita awal bertemu hingga kita pergi ya, harus salim atau enggak mengucapkan salam. Salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam itu suatu doa ya, suatu doa yang memberikan bahwa kita datang dan kita pulang. Yang kedua, ketika ada perintah kita menjalankannya. Perintahnya itu berupa contoh kecil. Nak, minta tolong ambilkan air untuk orang tua. Kalau guru, murid misalkan namanya Ahmad, tolong ambilkan absensi ya di ruang guru piket. Seperti itu contoh dari yang masih hidup. Ketika telah tiada, ada 3. Yang pertama mendoakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, mohon ampun ketika ada kesalahan orang tua, sebagaimana orang tua ataupun guru telah merawatku dari kecil hingga besar. Seperti itu. Yang kedua, ya, menjalin silaturahmi atau menjaga persaudaraan. Yang ketiga, melaksanakan wasiat atau memelihara apa saja yang telah dilakukan orang tua maupun guru. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Untuk akhirnya kita sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan baca kharifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.